Halo guys, Halo Nela. Halo. hari ini kayaknya kita bahas materinya aja dulu ya kan, sama kayak pembagian tugas biar lebih terarah gitu, nggak nunggu-nungguin, biar semua dapat peran masing-masing gitu. Gimana? Boleh. Boleh. Aku selalu modul dulu ya. Bedanya apa deh yang lompatan counter sama stojam? Awalnya nggak sih, kalau yang counter movement dia lurus, kalau yang suka dia agak nipuk. Satunya ada persiapan, satunya enggak gitu ya? Iya. Apa gimana? Posisi awal aja ada sih. jongkok nggak sih? Posisi Ada awal jongkok. itu ada yang berdiri, ada yang jongkok gitu. Berarti yang ngelakuin lompatan berapa orang? Kalau menurut aku semuanya bikin video yang ngelompat, tapi yang bakalan dianalisis itu daftarnya cuma 2 sebagai kayak perbandingan gitu. Yang lain cuma ya untuk kewajiban sih. Oh, jadi nggak semuanya bakal dihitung datanya gitu. Nggak, 2 aja buat komparasi. Ini kan ada beberapa ini. Ini kita mau gimana bagi-bagi tugasnya gitu. Aku mau. Aku yang lompat. Satu yang cowok. Oh, berarti Givari lompat. Satu lagi yang cewek, siapa yang mau? Loncat bukan ini? Iya, Rif. Oh, aku deh. Aku aja deh. Oke. Berarti kita tinggal sisanya ini ya. Aku boleh nggak ini ujiannya menghitung kecepatan take off PTO itu? Kelihatannya lumayan gampang. Boleh. Aku yang ngebandingin 2 data variasi lompatan sama itu variasi yang sangat data tertinggi Kita list di komen aja ya. Maksudnya di kolom chat. di kolom chat. Oke. Oke, benar. Yang lain gimana, mau apa? Del, aku ingin yang grafik. Yang itu tuh, grafik kecepatan, dan posisi terhadap waktu. Aku kayaknya yang pertama itu, yang aplikasi. Berarti aku yang ini aja deh. Yang teorema usaha energi. Ini ada sisa yang metode impuls momentum itu sama itu aja ya? Atau ada yang lain? Oh, itu aja kan. Ini siapa yang suka rela? Kayaknya boleh dibagi 2 sama yang bikin video. Jadi dia ngitung momentum yang lawannya. Boleh Satu lagi. Boleh. Nanti aku sama Givari yang perubahan momentum. Oh, oke. Artinya ntar aku ngitung yang punya Rifda yang ngitung punya aku gitu. Itu aja. Jadi udah dapat semua kan pembagian tugas-tugasnya? Halo guys, jadi kita hari ini mau ngisi laporan kan kemarin kita udah ngambil data sama ngumpulin perhitungan kan, kayak teorema sama momentum kan udah selesai. Jadi kita sekarang tuh ngisi laporan sama-sama di Docs. Kalian udah bisa ngeakses Docs-nya belum? Udah bisa. Udah bisa. Benar kan ya? Bentar, aku boleh ngecek. Oke, berarti semuanya ke Docs ya. Jadi kayaknya udah ya guys. Nanti bagian yang kosong bisa dilengkapi sewaktu kalau lagi nggak ada kerjaan mungkin bisa nyambil. Udah muncul kan? Udah. Berarti ini udah tinggal analisis kan, kita belum.
Nah, ini calibration sticknya, ini titik koordinatnya. Kalau di play itu jadi gini. Oh iya, di sini juga bisa langsung ketemu itunya, kecepatan sama percepatannya. Titik tumpunya tuh memang kayak dari software itu ngatakin atau yang nge-input gitu ngatakin? Apanya? Yang titik tumpu yang merah-merah itu. Oh, ini di input. Kalau misalnya otomatis, nanti takutnya jadi nggak bener, jadi kacau. Kalau misalnya otomatis dari awal, nah di track auto tracker kayak gini, tuh nanti kalau ada yang ke skip datanya. Kalau yang untuk bagian errornya gimana tuh ya guys? Kalau yang error perhitungan itu mah kayaknya ini yang hasil percobaan dibagi sama hasil teorinya deh. Oh oke. Nah, aku nggak nanya, yang perhitungan secara teori ini maksudnya yang kayak kecepatan take off, momentum gitu-gitu. Kayaknya yang pakai rumus gitu. Oh, oke, makasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis research based learning kelompok kami. Tujuan penelitian ini, kita akan menganalisis dua jenis lompatan, yakni counter movement jump dan squat jump yang dilakukan oleh dua praktikan kami dengan hasil analisis untuk menentukan perubahan energi, kecepatan take off hingga usaha total kedua lompatannya, beserta galat error dan penyebabnya. Di sini, untuk menghitung kecepatan take off, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, EP awal ditambah EK awal sama dengan EP akhir ditambah EK akhir, dengan ketinggian dan kecepatan awalnya sama dengan 0, maka kita dapatkan rumus kecepatan awal sama dengan akar dari 2GH akhir lompatan. Kecepatan awal juga dapat dihitung dengan rumus kinematika percepatan konstan. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH dengan min G-nya sama dengan A, V1-nya sama dengan 0, dan H0-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan rumus kecepatan awalnya sama dengan akar 2GH akhir. Selanjutnya, menentukan perubahan momentum dan impuls. Secara fisik, momentum adalah ukuran sebesar mengubah kecenderungan suatu benda secara matematis. Momentum dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V. Selain itu, menurut hukum 2 Newton, perubahan momentum juga dapat dituliskan sebagai F sama dengan dp dt dan menghasilkan I sama dengan delta P. Atau bisa dituliskan I sama dengan M dikali V2 sama dikurangi V1. Selanjutnya, menentukan usaha dan termo usaha energi. Usaha adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Energi dirumuskan sebagai W sama dengan integral dari F terhadap jarak, atau W sama dengan M dikali A dikali delta R. Dengan mengingat persamaan kinematika percepatan konstan, yaitu A sama dengan V1 kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2 delta R, maka didapat hubungannya yaitu W sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat, atau bisa dituliskan V sama dengan delta K. Oke, selanjutnya yang ketiga, metode percobaan. Yang A, desain dan bahan. Jadi kelompok kami memiliki alat dan bahan sudah dicantumkan di tabel 3.1. Selanjutnya, B, ada prosedur percobaan dan cara kerja alat. Yang pertama, dua praktikan melakukan pengambilan data lompatan squat jump dan lompatan counter movement secara berulang. Yang kedua, data lompatan dari kedua praktikan dianalisis dengan menggunakan software penganalisa video untuk mendapatkan ketinggian dan waktu lompatan. Untuk cara penggunaan softwarenya telah kami cantumkan di dalam laporan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung kecepatan take off menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, menghitung perubahan momentum menggunakan metode impuls momentum. Selanjutnya, menghitung perubahan energi menggunakan metode teorema usaha energi dan membuat grafik kecepatan, dan posisi terhadap waktu. Dan yang terakhir, membandingkan dua variasi lompatan dan menentukan variasi yang menghasilkan lompatan tertinggi.
Yang keempat yaitu perhitungan berdasarkan desain dan teori. Yang pertama, perhitungan berdasarkan teori. Hubungan antara massa, gravitasi, kecepatan, waktu, dan ketinggian memiliki pengaruh dalam praktikum kali ini. Yang pertama, perhitungan perubahan energi yang memiliki peran adalah massa partikan, kecepatan awal, dan kecepatan akhir. Perubahan energi dirumuskan dengan setengah massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dikuadratkan, di mana kecepatan awal adalah kecepatan pada saat take off. Berdasarkan rumus di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan massa dengan perubahan energi adalah berbanding lurus. Yang kedua yaitu perhitungan perubahan momentum dengan prinsip impuls dan momentum. Dirumuskan dengan perubahan momentum sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Berdasarkan rumus didapatkan bahwa hubungan massa dan momentum adalah berbanding lurus. Yang kedua, perhitungan berdasarkan desain. Berdasarkan perhitungan bersamaan konsep energi dan usaha melalui prinsip kekerasan energi mekanik, perubahan momentum dan rumah energi dan usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. Perubahan energi sama dengan setengah massa dikali V1 kuadrat dikurang setengah massa dikali V0 kuadrat. Perubahan momentum sama dengan massa dikali kecepatan V2 dikurang V1. Kecepatan awal sama dengan akar 2 kali gravitasi dikali ketinggian. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data pada praktikan yang pertama. Nah, di bawah ini merupakan tabel hasil pengambilan data yang sudah dianalisis menggunakan aplikasi tracker. Di sini, tabel pertama merupakan data dari lompatan squat jam. Didapat ada kecepatan, lalu ketinggian, waktu, momentum, dan juga energi. Lalu tabel yang kedua merupakan data dari lompatan kantor movement jam. Juga sama, ada data kecepatan, ketinggian, waktu, momentum, dan juga energi. Lalu tabel yang ketiga merupakan data pada praktikan kedua. Dan tabel yang terakhir merupakan data kantor movement jam pada praktikan kedua. Yaitu selanjutnya perhitungan dengan berdasarkan analisis dari data yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu perhitungan kecepatan take off dengan metode hukum kekekalan energi mekanik. Didapatkan rumus kekekalan kecepatan take off-nya dengan FO sama dengan angka 2GH1. Pertama itu praktikan pertama dengan lompatan counter movement jam. Yang kedua tabel lompatan squat jam dari praktikan pertama. Selanjutnya praktikan kedua lompatan counter movement sebagai berikut dan lompatan squat jam sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah perhitungan momentum berdasarkan impuls momentum. Praktikan pertama dengan massa 50 kg didapatkan tabel lompatan momentumnya sebagai berikut. Selanjutnya lompatan squat jam sebagai berikut. Selanjutnya praktikan kedua dengan massa 51 kg dengan lompatan counter movement jam sebagai berikut. Selanjutnya tabel lompatan squat jam. Perhitungan ketiga adalah perubahan energi menurut teorema usaha energi. Praktikan pertama didapatkan data lompatan counter movement sebagai berikut. Selanjutnya dari squat jam berdasarkan praktikan pertama didapatkan tabel lompatan sebagai berikut. Selanjutnya praktikan kedua lompatan counter movement jam dengan massa 51 kg. Selanjutnya lompatan squat jam dari praktikan kedua. Baik, selanjutnya adalah analisis. Analisis pertama adalah data Givari. Pada tabel berikut dijelaskan perbedaan pada berbagai aspek antara counter movement dan squat jam. Yang kedua, daftar perbedaan antara counter movement dan squat jam berikut variabelnya. Berdasarkan data di atas, maka dapat dipahami bahwa squat jam menghasilkan nilai variabel yang lebih besar dibandingkan counter movement. Hal ini karena ada tolakan yang lebih baik pada squat jam, sehingga memiliki nilai yang lebih besar. Selain itu, pada praktikan perempuan dan praktikan laki-laki, pada praktikan laki-laki dihasilkan gaya dan variabel lainnya yang lebih besar. Berdasarkan perbandingan data teori tersebut melalui aplikasi tracker, maka didapatkan selisih berkisar berikut dan dihasilkan galak sebesar 0,29. Timbulnya galak pada percobaan kali ini adanya keterbatasan dalam pengukuran menggunakan tracker dan ketidakdapatan dalam pengukuran manual melalui tracker. Hal ini karena ada dua opsi, yaitu opsi manual dan opsi otomatis. Dalam kali ini kami menggunakan opsi manual karenanya menentukan titik optimal tidaklah mudah, dan dalam pelaksanaannya akan sudah mendapatkan titik yang benar 100%. Selain itu, faktor seperti yang lain-lainnya tidak diperhitungkan oleh aplikasi. Selanjutnya, kesimpulan dihasilkan oleh percobaan kali ini, lompatan squat jam menghasilkan skala variabel yang lebih tinggi, di mana dihasilkan juga galak sebesar 0,29. Penyebab galak ini disebabkan keterbatasan alat perangkat lunak dan kesalahan dalam penggunaan perangkat lunak. Selain itu, aplikasi ini tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti gaya gesek tanah dan udara. Hal ini semakin dipertegas dengan analisis yang dikemukakan sebelumnya, di mana lompatan squat jam menghasilkan variabel yang lebih besar dan praktikal laki-laki menghasilkan variabel yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.